Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Tatius Nasrullah dari Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang yang pada hari ini akan membantu pelajaran anatomi mengenai traktus digestivus. Dan kita akan menuju ke organ gaster, ya. Gaster atau yang kita sebut dengan stomach atau bahasa Belandanya mah, ya. Jadi dia merupakan organ yang berfungsi untuk penampungan makanan, kemudian pencernaan makanan karena terkenal dengan sekresinya yaitu HCl dan enzim-enzim yang memecah protein, ya, atau yang kita sebut dengan enzim pepsin. Nah, secara anatomi gaster dibagi menjadi 4 bagian, ya. Yang kita lihat di sini dekat dengan ostium cardiaca tadi, inilah yang kita sebut dengan pars cardiaca. Kemudian bagian puncak dari gaster, ya, yang menonjol ini yang kita sebut dengan fundus gastrica. Kemudian bagian yang paling besar dari gaster itu sendiri yaitu badannya atau yang kita sebut dengan corpus gastrica. Kemudian ada bagian yang dia mau menuju ke duodenum yang kita sebut dengan pars pylorica. Ya. Kemudian ada bangunan-bangunan lain yang perlu kita ketahui. Gaster memiliki suatu pola lekuan. Nah, lekuan ini yang kita sebut dengan curvatura major gastrica. Kemudian lekuan yang kecil ini kita sebut dengan curvatura minor gastrica. Ya, kemudian kita lihat di bagian dalam gaster polanya ini, ya, ini seperti lipatan-lipatan ini. Lipatan ini yang kita sebut dengan rugae. Nah, pola dari rugae inilah yang menyebabkan gaster bisa melakukan fungsi sebagai storage makanan. Karena rugae ini fungsinya adalah untuk memperluas permukaan dari gaster, sehingga ketika terisi dengan makanan yang kita sudah makan, ya, maka gaster dapat melakukan ini ekspansi dari ukurannya. Ya, kita lihat bagian ini kira-kira di sini, mungkin lebih jelasnya Anda lihat di atlas anatomi. Jadi ada bagian yang kita sebut dengan incisura angularis, yang dia merupakan penanda anatomi yang memisahkan antara corpus gastrica dengan pars pylorica. Ya, jadi kalau kita tarik proyeksinya, kira-kira seperti ini. Untuk lebih jelasnya, tadi lihat di atlas Prometheus, ya. Nah, pars pylorica itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu antrum pyloricum dan canalis pylorica. Ya, jadi antrum dia merupakan bagian dari pars pylorica yang lebar, sedangkan bagian yang berupa kanal atau saluran inilah yang kita sebut dengan canalis pylorica. Kemudian untuk lapisan-lapisan dari gaster itu sendiri, sebelumnya sudah kita bahas, ya, bahwa seluruh dari traktus digestivus dia memiliki 4 lapisan utama atau 4 tunika yang sudah kita bahas, yaitu tunika mukosa, tunika submukosa, tunika muscularis, dan tunika serosa, ya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa di gaster tunika muscularisnya ada 3 lapisan. Ya, ada otot atau musculus yang oblik atau musculus obliquus, kemudian musculus circularis, kemudian yang paling luar adalah musculus longitudinalis. Ya, di antara musculus circularis dan musculus longitudinalis ada yang dinamakan plexus mesentericus atau plexus aurbah yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa plexus ini adalah saraf yang berada di dinding atau intramural dari gaster yang berfungsi untuk menjaga motilitas atau berfungsi sebagai motilitas dari gaster, ya, sehingga gaster bisa menggerakkan makanan dari fundus kemudian menuju ke korpus, kemudian menuju ke pars pylorica. Nah, di pars pylorica itu sendiri ada beberapa gerakan yang perlu kita ketahui, ya. Ada gerakan yang kita sebut dengan retropulsi. Nah, gerakan retropulsi ini
bertujuan untuk mencampur makanan, ya, sehingga makanan yang lumat itu bisa masuk ke dalam duodenum dalam bentuk kimus, ya. Sedangkan yang masih belum berbentuk kimus akan diaduk secara terus-menerus sampai dia menjadi partikel makanan yang lebih kecil, ya, sehingga dia bisa disebut kimus. Untuk vaskularisasi dari gaster, dia terutama mendapat peredaran darah arteri dari cabang aorta abdominalis yang kita sebut dengan truncus coeliacus atau arteri coeliacus, ya. Untuk lebih jelasnya, karena strukturnya tidak semuanya tampak pada manekin, maka sekali lagi saya sarankan untuk membuka atlas anatomi, ya. Tetapi yang saya tunjukkan ini yang tampak di manekin ini adalah arteri gastroomentalis. Kemudian ada yang kita sebut di sini, ini adalah arteri gastrika sinistra, ya. Jadi ada beberapa arteri-arteri lain yang belum disebutkan. Nanti saya rasa adik-adik bisa melihat dan memvisualisasi dengan jelas melalui atlas anatomi, ya. Begitu pula dengan nodus limfatikusnya, ya, akan saya rasa lebih jelas ketika dilihat langsung pada atlas anatomi, ya. Kemudian untuk inervasinya, sekali lagi nervus yang berperan adalah nervus visceral atau saraf visceral, dibagi menjadi dua, parasimpatik dan simpatis. Yang parasimpatis tentu saja nervus vagus, ya, nervus vagus dextra dan nervus vagus sinistra. Kemudian untuk inervasi simpatis, persarafan simpatisnya, dia berasal dari tadi, ya, ganglion paravertebral yang kemudian dia akan bentuk suatu anyaman saraf yang dinamakan nervus plahnicus minor. Dan kemudian ada juga tergambarkan mungkin pada atlas akan lebih jelas plexus coeliacus, ya. Jadi dia merupakan anyaman persarafan yang ada di dalam gaster, yang ada di dinding gaster, ya. Dan tentu saja inervasi tersebut sangat erat hubungannya dengan tadi plexus mesentericus, ya. Aksi dari saraf parasimpatis dan saraf simpatis yang telah kita sebutkan itu dia akan pengaruhi kinerja dari plexus mesentericus. Tidak lupa kita juga perlu membahas tentang suatu organ yang bertujuan untuk fiksasi dari gaster. Nah, tujuan fiksasi adalah supaya gaster itu tidak terlalu berpindah tempat, jadi tidak terlalu geser ke kanan, tidak terlalu geser ke kiri, terutama ketika kita melakukan aktivitas yang berat seperti berlarian, kemudian seperti angkat berat, seperti itu. Nah, jadi ada struktur yang menjaga agar gaster ini tidak jalan kemana-mana. Nah, struktur tersebut ada yang kita kenal dengan omentum maius, yang dia membentang dari curvatura gastrica major sampai dia membentang di beberapa organ di kavitas atau cavum abdomen di sini, ya. Dia melingkupi intestinum crassum dan intestinum tenuum. Sedangkan ada yang kita kenal juga dengan omentum minus, dan omentum minus ini membentang dari curvatura gastrica minor sampai ke hepar, sehingga kita sebut juga dengan ligamentum hepaticogastrica. Maaf, ligamentum hepatogastrica, ya. Dan di ligamentum hepatogastrica ini ada suatu sakus atau suatu kantong yang kita sebut dengan bursa omentalis, atau bahasa Inggrisnya adalah Lesser sac, ya. Untuk visualisasinya secara jelas, ya, mungkin bisa dilihat lagi di atlas anatomi, atau saya rasa mungkin sudah disampaikan pada pertemuan yang membahas tentang dinding abdomen. Baik, sebelum kita menuju ke duodenum, di sini ada yang namanya ostium pyloricum, ya. Dan dia merupakan suatu pintu masuk atau sebuah lubang yang membatasi antara gaster dengan duodenum,
ya. Dan di antara ostium pyloricum ini ada suatu penebalan otot dari pars pylorica. Nah, penebalan otot tersebut yang kita namakan sphincter pylorica. Nah, jadi kegunaan dari sphincter pylorica ini adalah sebagai katup, bukan katup ya, sebagai pembatas istilahnya sphincter itu ya, sebagai penebalan dari massa otot yang menjaga agar isi dari gaster itu tidak semuanya langsung menuju ke duodenum, melainkan hanya bagian yang sudah berbentuk kimuslah yang sudah bisa masuk ke duodenum ya. Yang masih berbentuk bolus, yang masih belum lumat, itu akan terus dilakukan gerakan retropulsi dan dipaparkan oleh enzim-enzim gaster, sehingga komponen-komponen makanan tersebut dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih simpel. Nah, bentuk yang lebih simpel tersebut atau sudah berbentuk yang dengan molekul yang lebih kecil, maka dia bisa masuk ke dalam duodenum.